Making people laugh, being around my family, barengan sama anak istri gue, itu aja sih. Mungkin salah satu highlightnya waktu gue nutup merem lektur di GKJ kali ya, karena itu buat gue sesuatu yang monumental gitu, tur stand up comedy pertama di Indonesia, terus nutupnya di tempat yang indah, dan di situ juga di panggung juga akhirnya pas nutup ada anak istri gue, so everything is complete, comes full circle, so I was very happy that day. Selamat malam. Kita membahas tentang kebahagiaan gitu, dan seperti yang gue taruh di bio Twitter gue, dan ini hal yang gue percaya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat kita bahagia. Itu yang gue percaya gitu. Hidup terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat kita bahagia. Gue udah yakin sama pernyataan, wah ini oke nih. Tapi ternyata setelah gue renungkan, ada sisi lain dari pernyataan ini yang gue sadari belakangan. Kalau kita maunya orang lain itu tidak mengganggu kebahagiaan kita, berarti harusnya berlaku vice versa, ya gak sih? Kita juga harus ngerti kebahagiaan orang lain walaupun itu gak menarik buat kita gitu. Tapi masalahnya adalah, orang lain bahagia, kita gak terganggu, tapi kita nyinyir. Ya gak sih? Dan kebiasaan nyinyir itu begitu sulit untuk dihilangkan karena kita sudah sangat terlatih, teman-teman. Ya, di Twitter nyinyir, Facebook nyinyir, Path nyinyir. Jadi skillnya udah terlalu jago gitu. Kan kalau ada skill jago gak dipakai kan sayang ya. Jadi kita nyinyir. Dan ini ya, serius nih gue bilang di sini ya di tim malam hari ini gue mau mulai mengurangi nyinyir. Bisa nggak kira-kira? Nggak percaya banget loh, kampret. Gue mau mengurangi, serius. Jadi gue mau mengurangi nyinyir ya. Salah satu tempat yang paling banyak memancing kenyinyiran adalah di mall, karena orang di mall dandanannya suka aneh-aneh ya. Tapi sekarang gue mulai lebih sabar, nggak mau gampang nyinyir gitu. Misalnya lo lihat legging macan tutul, misalnya legging macan tutul ya misalnya. Misalnya nih, legging macan tutul. Enggak, gue sekarang enggak apa-apa. Terserah, lu mau legging macan tutul, macan kumbang, macan kemayoran, terserah. Mau ada Bambang Pamungkas di paha lo, bodoh. Enggak, gue enggak. Biarin aja. Kalau itu bikin lo bahagia, it's okay. Gitu men, gue lagi belajar. Masih sering gagal, tapi gue lagi belajar gitu. Enggak, soalnya kalau di mall tuh kadang-kadang dandanan orang. Gue tuh selalu sebel lihat orang yang jalan di mall pakai headphone gede-gede. Suka lihat ya, headphone gede-gede, dia berasa DJ apa gimana gitu. Drummer kemana-mana gak bawa simbal juga kan ya. Kenapa DJ? Harus pakai headphone gede-gede. Oke lah kalau lu nutupin koreng, oke lah gitu kan. Misalnya lu nindik terlalu mahal, lu coba pakai jangka gitu, akhirnya infeksi gitu. Terus lu malu, lu tutupin headphone. Tapi ya udah, gak apa-apa. Kalau itu bikin lo bahagia, gak apa-apa. Atau misalnya orang-orang yang suka pakai, aduh cowoknya, gue pernah lihat gue pernah lihat cowok pakai kaos jaring-jaring. Itu pengalaman yang nggak bisa lo hapus dari memori lo seumur hidup lo. Lo mau merem, lo mau nonton kartun, itu cowok dengan baju jaring-jaring menempel terus di otak lo. Maksud gue kemana men, temen gue yang anak nelayan aja nggak gitu-gitu amat gitu. Kenapa sih harus jaring-jaring sih? Biasa aja dong. Serba salah gini ya, kaos jaring-jaring warna putih. Kalau kulit lo putih, nggak kelihatan kalau itu jaring-jaring. Kalau kulit lo hitam, lo kayak buah-buahan. Ya sih, lo suka lihat nggak sih di toko buah tuh, jaring-jaring gitu kan? Kayak gitu. Aduh, ampun. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu bikin lo bahagia, nggak apa-apa. Gue lagi belajar untuk nggak nyinyir. Serius. Ya udah pokoknya. Terserah, kalau ada orang yang suka ke mall, ada yang lebih suka datang ke museum, whatever makes you happy lah, udahlah nggak usah. Gue sih pribadi belajar untuk nggak nyinyir gitu. Dalam rangka mengejar kebahagiaan, salah satunya gue mencoba untuk ngontrak rumah di Bali, iseng gitu ceritanya. 6 bulan ini gue bolak-balik Jakarta Bali. Dan waktu gue pergi ke sana gue nyetir berdua sama istri gue. Dan tentunya gue ngebayangin film ada yang nonton 3 hari untuk selamanya, Nicholas Saputra ya. Gue nyetir ke sana ke Bali itu 30 jam. 30 jam, serius. Kurang lebih waktu yang sama dibutuhkan Syahrini buat dandan, kira-kira ya. 30 jam. 30 jam gue nyetir. Dan karena gue nonton 3 hari untuk selamanya, itu yang di benak gue perjalanannya akan berlangsung seperti itu. Kita bahagia, tertawa, bercengkrama, dengerin lagu gitu. Dan ternyata memang benar itu yang terjadi. 2 jam pertama.
2 jam pertama men, 2 jam pertama tuh masih gini, gila gak ada anak gue kan, asik kan ngobrol berdua gue gitu, itu 2 jam pertama. 28 jam berikutnya gue sibuk untuk mikirin gimana nyalipnya nih capek banget men nyetir ke Bali. Tapi gue ngerti gitu, banyak orang yang suka sama Bali karena menurut gue it has everything for everyone gitu. Yang suka laut bisa ke pantai, yang suka sejuk bisa ke gunung, yang bosan hidup bisa ke tebing. Salah satu sumber kebahagiaan gue yang terutama seperti gue bilang tadi ya anak sama istri gue gitu. Dan padahal waktu gue baru married nih ya, ini ada yang baru nikah nggak di sini? Kok sedih gitu sih suaranya? Nih terus story, waktu gue baru nikah gue nunda mau punya anak karena gue masih 25, istri gue masih 24 gitu kan. Gue nunda punya anak dan lu lu jangan nunda-nunda lu, ntar pas lu mau gak dikasih. Gue nunda punya anak bukan apa-apa, bukan gak mensyukuri berkat Tuhan, bukan, gue belum siap mental karena buat gue punya anak itu mengerikan. Ada kehidupan yang dipercayakan buat lo, tapi lo nggak tahu, nggak ada. Kan anak tuh nggak ada guidance-nya, nggak ada buku petunjuknya gitu. Pas bini gue lahir, gue tungguin ini nggak ada buku petunjuk pemakaian atau apa gitu. Hah? Kartu garansi apa gitu? Udah nih batangan doang nih. Rusak bawa kemana? Dan yang terpenting secondnya laku berapa? Gue nggak tahu gitu. Nama saya Anus Prakasa, terima kasih banyak. Thank you very much teman-teman.